Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah. Dan meskipun ini bahan dan cara pembuatannya sangat sederhana, tapi untuk rasa dijamin kalian pasti suka. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama di sini saya gunakan 5 buah pisang lilin. Untuk pisangnya sendiri teman-teman boleh ganti dengan pisang kepok ataupun pisang raja. Yang penting pisangnya itu sudah benar-benar matang ya. Nah, selanjutnya ini saya sudah kupas kulit pisangnya. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini selanjutnya akan saya potong-potong dengan ketebalan yang tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal ya. Ini akan kita potong sampai selesai semua. Dan ini dia hasilnya. Untuk ketebalannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan kulit lumpia. Untuk satu kulit lumpia ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini saya gunakan gunting agar potongannya itu lebih rapi. Nah, untuk kecilnya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja kita akan bungkus pisang tadi dengan kulit lumpia ini. Caranya sangat mudah. Kita ambil satu potongan pisang, kemudian kita lipat sisi kiri dan kanannya seperti ini. Lanjut sisi sebelahnya juga ya. Jangan lupa diolesi dengan air agar kulit lumpianya ini merekat dengan sempurna. Nah, kita akan lakukan sampai selesai. Jika teman-teman lihat videonya, pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Dan jika sudah selesai, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Nah, ini minyaknya sudah panas, langsung saja akan kita goreng. Nah, kita masukkan satu persatu. Untuk minyaknya tidak usah terlalu banyak ya, karena menggorengnya ini tidak terlalu lama. Gunakan api sedang cenderung kecil. Selama proses menggorengnya ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, agar gorengannya ini tidak mudah gosong. Dan jangan lupa untuk membolak-balikkan gorengannya seperti yang saya lakukan. Nah, ini selanjutnya boleh kita tunggu sampai sisi sebelahnya matang. Selanjutnya untuk gorengan yang sudah matang, ini akan kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman, golden brown gitu. Nah, ini akan kita angkat semua gorengan yang sudah matang. Nah, ini dia hasilnya. Kita akan lanjut menggoreng sisanya ya teman-teman sampai selesai. Nah, jika sudah, ini dia hasilnya. Ini tampilannya sangat unik dan menarik untuk dicobain ya. Ini dimakan langsung saja seperti ini, rasanya sudah sangat enak. Apalagi jika ditambahkan dengan topping kesukaan kalian ya. Nah, di sini saya akan memberi topping dengan susu kental manis. Di sini saya gunakan yang warna putih, atau teman-teman boleh menggantinya dengan warna coklat. Sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Selanjutnya akan saya berikan taburan keju parut di atasnya. Nah, di sini saya akan parut kejunya. Dan untuk banyaknya keju parut yang kita gunakan sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Nah, di sini saya tidak memberikan topping untuk semua gorengannya ya teman-teman. Sebagian saya biarkan original. Segini sudah cukup. Selanjutnya ini sudah boleh kita nikmati. Nah, untuk rasanya ini sangat enak. Tampilannya juga sangat unik dan menarik untuk dicoba buat juga ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah. Dan meskipun bahan dan cara pembuatannya ini cukup sederhana, tapi untuk rasanya dijamin enak. Selain buat cemilan di rumah, ini cocok juga untuk dijadikan sebagai ide jualan. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai.
Dan sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Untuk bahan pertama, di sini saya sudah siapkan pisang emas. Nah, ini ukurannya sangat kecil. Di sini kira-kira ada 20 buah ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kecilnya seperti ini ya. Ini lanjut akan kita kupas semua kulitnya. Untuk pisangnya ini teman-teman boleh ganti ya, pakai pisang raja ataupun pisang kepok. Pastikan pisangnya itu sudah matang. Dan kalau misalnya teman-teman punya pisang yang lumayan besar, cukup pakai 5-7 buah pisang aja ya. Nah, ini pisangnya sudah selesai dikupas semuanya. Lanjut ini akan saya haluskan menggunakan gelas kaca seperti ini. Atau teman-teman boleh menghaluskannya pakai garpu ataupun alat apa aja yang kalian punya di rumah ya. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir atau sesuaikan saja dengan selera ya. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan 3 sendok makan tepung maizena. Ini akan kita campur rata sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya boleh kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan lanjut menyiapkan pan. Di sini akan saya masukkan dulu 1 sendok makan penuh margarin. Ini akan kita lelehkan. Dan jika sudah meleleh, selanjutnya boleh kita masukkan adonan pisang yang sudah kita buat sebelumnya. Dan saat memasak adonan ini, gunakan api yang sedang saja, cenderung kecil, agar adonan ini tidak mudah gosong ya. Dan jika punya, teman-teman sebaiknya menggunakan teflon anti lengket. Ini akan saya aduk-aduk rata. Saya akan masak sampai teksturnya itu sedikit kali seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Nah, teksturnya seperti ini ya, lumayan padat. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan kulit lumpia. Sekarang kita lanjut ke proses pembungkusnya ya. Di sini saya sudah ambil 1 lembar kulit lumpia. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan isian pisang tadi. Kita ambil secukupnya saja seperti ini. Dan sekarang kita akan membungkus kulit lumpia ini. Dan untuk caranya teman-teman bisa perhatikan pada video. Caranya ini cukup mudah ya, teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah. Kemudian untuk ujungnya ini saya berikan sedikit air agar melekat dengan sempurna. Nah, seperti ini hasilnya. Dan kita akan lakukan proses ini sampai selesai. Nah, seperti ini. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya ini akan kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Ini minyaknya sudah panas. Selanjutnya bisa kita masukkan adonan lumpianya. Nah, ini kita masukkan beberapa gorengan dulu. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Saat menggoreng cemilan ini, baiknya teman-teman menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu menggunakan api yang besar atau adonan ini akan mudah gosong. Dan saat warnanya sudah coklat keemasan seperti ini selanjutnya boleh kita balik ya teman-teman, agar matangnya merata. Nah, saat sisi sebelahnya sudah matang juga, selanjutnya ini boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik. Selanjutnya boleh kita angkat ya, kita tiriskan minyaknya. Kita angkat semua gorengan ini sampai selesai. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Kita akan lanjut menggoreng sisanya ya. Sudah matang merata, selanjutnya boleh kita angkat juga, kemudian kita tiriskan. Nah, ini sudah selesai semua proses penggorengannya. Dan selanjutnya ini sudah bisa kita hidangkan. Jika dimakan langsung seperti ini sangat enak ya teman-teman. Apalagi jika ditambahkan dengan berbagai macam topping, pastinya makin menambah cita rasanya semakin enak. Nah, di sini saya tambahkan dengan susu kental manis yang warna putih. Lanjut saya berikan dengan keju parut seperti ini tampilannya.
Untuk toppingnya sendiri teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini saya coba terlebih dahulu dan ini rasanya sangat enak ya, crispy di luar dan lembut di dalamnya. Ini tekstur dan aroma pisangnya masih sangat terasa. Ditambah dari gurihnya keju, ini menambah cita rasanya semakin enak. Nah, teman-teman wajib cobain resepnya di rumah ya, semoga kalian suka. Camilan sederhana buat keluarga di rumah. Meskipun bahan dan caranya cukup sederhana, tapi untuk rasa ini dijamin enak. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan sekarang kita langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini saya gunakan 5 buah pisang raja, ini sudah matang. Lanjut di sini juga ada 9 buah kurma. Teman-teman boleh pakai lebih jika ada. Dan langkah selanjutnya di sini akan kita kupas kulit pisangnya ini. Nah, ini meskipun kulitnya sudah menghitam, tapi untuk isinya ini masih bagus ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan proses ini sampai selesai. Nah, ini dia sudah selesai. Selanjutnya untuk pisangnya ini akan saya haluskan menggunakan gelas, atau teman-teman boleh pakai garpu ataupun alat apa aja yang kalian punya di rumah ya. Dan ini akan kita haluskan semampu yang kita bisa. Nah, ini dia hasilnya setelah beberapa saat. Ini sudah cukup ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian saya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, lanjut di sini saya tambahkan juga tepung terigu 10 sendok makan. Setengah sendok teh baking powder. Selanjutnya untuk adonannya ini akan kita aduk-aduk rata sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan baik. Selanjutnya untuk buah kurma tadi, ini akan kita potong-potong. Nah, seperti ini ya, saya potong kecil. Langsung saja akan saya masukkan ke dalam adonan pisangnya seperti ini. Dan ini selanjutnya akan kita campur rata kembali. Nah, seperti ini ya tekstur adonannya. Dan jika sudah, selanjutnya untuk adonan tadi boleh kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Nah, ini akan kita masukkan beberapa sendok dulu sampai kira-kira wajannya ini lumayan penuh ya. Dan jangan lupa untuk gorengan yang sudah matang kita balik seperti ini agar matangnya merata ke semua sisinya. Saat menggoreng adonan ini gunakan api sedang saja ya teman-teman, agar matangnya bisa sempurna. Kalau gunakan api terlalu besar, di luarnya itu biasa kelihatan gosong, tapi di dalamnya itu masih mentah ya teman-teman. Dan jika sudah ada gorengan yang sudah matang, ini langsung saja akan kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman. Ini warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung saja akan kita angkat semua gorengannya ya. Nah, ini dia hasilnya. Kue godok pisang kita sudah jadi, pastinya ini sangat spesial dengan potongan kurma di dalamnya ya. Nah, ini dia. Selamat mencoba di rumah ya, semoga teman-teman suka. Kali ini saya akan membuat camilan sederhana buat keluarga di rumah. Meskipun bahan dan cara pembuatannya sangat sederhana, tapi untuk rasa dijamin enak. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Langsung saja kita ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama di sini saya kukus terlebih dahulu 9 buah pisang lilin.
Untuk pisangnya ini boleh diganti dengan pisang kepok ataupun pisang raja ya. Nah, ini pisangnya sudah matang, selanjutnya boleh kita angkat. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan beberapa potong. Ini adalah keju cheddar. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Atau sesuaikan dengan selera saja ya teman-teman untuk besarnya. Sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya. Langkah pertama yang saya lakukan, ini saya haluskan pisang yang sudah kita kukus sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Selanjutnya ini akan saya masukkan 1 sendok makan susu bubuk. Selanjutnya saya masukkan juga 3 sendok makan gula pasir. Kemudian 3 sendok makan tepung terigu. Nah, ini akan kita aduk-aduk rata ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya akan saya bentuk. Di sini saya sudah cuci tangan dengan bersih. Selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kemudian kita lebarkan seperti ini. Untuk keju yang sudah kita potong tadi, kita masukkan ke tengahnya seperti ini. Dan ini akan kita bulat-bulatkan dengan baik. Seperti ini hasilnya. Nah, karena adonan ini cukup lengket, teman-teman bisa mengoleskan terlebih dahulu tangannya dengan sedikit minyak ya. Nah, kita akan lakukan proses membulat-bulatkannya ini sampai adonan habis ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini dia hasilnya, lumayan banyak. Di sini ada 21 bulatan. Sekarang kita lanjut menyiapkan tepung pencelupnya ya. Di sini saya masukkan 2 sendok makan munjung tepung terigu. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan munjung tepung maizena. Ini langsung saja akan saya tambahkan dengan sedikit air sampai kekentalan yang diinginkan ya. Nah, untuk teksturnya atau konsistensi daripada adonan ini teman-teman bisa lihat pada video. Nah, seperti ini sudah cukup. Di sini saya sudah siapkan juga tepung roti. Selanjutnya kita akan membaluri adonan pisang tadi dengan tepung roti. Nah, caranya cukup mudah. Kita masukkan dulu ke tepung pencelupnya seperti ini. Selanjutnya boleh kita taruh di atas tepung rotinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langsung saja kita baluri dengan tepung rotinya sampai dengan merata ya. Teman-teman pasti bisa melakukannya di rumah ya. Kita lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini saya ulangi lagi. Untuk tepung pencelupnya ini lumayan kental ya, tapi tidak terlalu kental sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman cara pembuatannya. Kita lakukan sampai selesai. Dan jika sudah, ini dia hasilnya. Ini langsung saja akan kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kita masukkan beberapa adonan. Nah, ternyata ini minyaknya belum terlalu panas ya teman-teman. Nah, tidak apa-apa, ini lanjut saja kita masukkan. Kita akan goreng adonan ini sampai warnanya itu jadi kuning kecoklatan ya. Gunakan api yang sedang saja saat menggorengnya. Dan jangan lupa untuk membolak-balikkan adonan yang sudah matang agar matangnya merata ya ke semua sisinya. Kemudian jika gorengan sudah matang dengan sempurna, selanjutnya ini boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Ini warnanya sudah sangat cantik, kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini yang terakhir.
Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang ini sudah siap kita nikmati. Ini dia hasilnya. Dan jangan lupa untuk cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.